yang misalnya ambil contoh, kita mengalami proses disrupsi di bidang pembentukan hukum disebabkan karena kita mengadopsi metode omnibus. Terlepas banyak perdebatan di antara banyak sarjana hukum, tapi saudara-saudara sekalian perlu memahami bahwa saat ini metode ini telah menjadi metode yang berlaku dalam hukum positif kita. Ada yang mengatakan bahwa sebenarnya metode ini adalah metode yang biasa saja, tidak ada perubahan, tetapi kemudian ada yang bilang bahwa metode ini adalah metode yang khusus karena adanya mekanisme ekstensifikasi cakupan dari suatu undang-undang yang baru. Sehingga biasanya mengalami, kita sebutnya bukan pro dan kontra ya, mengalami diskursus bagaimana metode penggunaannya. Nah, dalam konteks ini, Undang-Undang Kesehatan mengalami situasi yang sama, kurang lebih seperti Undang-Undang Cipta Kerja, yaitu di mana Undang-Undang Cipta Kerja itu disusun dengan metode yang kurang lebih sama, yaitu bagaimana menggabungkan beberapa undang-undang yang kita pahami biasanya harus dirubah dengan satu undang-undang dengan undang-undang lainnya. Sekarang undang-undang itu dirubah dengan satu undang-undang untuk beberapa materi ataupun cakupan yang kurang lebih serupa dengan tujuan yang baru. Nah, ini yang kemudian dipahami dengan metode omnibus. Sebelum masuk ke undang-undang kesehatan sendiri, ada argumentasi yang kemudian berkembang sebelum pembentukan undang-undang kesehatan ini sendiri. Jadi argumentasi ini yang kadang kita perlu juga untuk cermati karena di saat yang bersamaan motivasi pembentukan hukum itu harus didasari motivasi yang memang baik yang sifatnya tercatat maupun tersirat. Nah, dalam konteks ini pertama ialah penataan legislasi ini sebetulnya sudah dikembangkan sejak tahun 2014-15 ya, 16 ya. Bahkan dalam perkembangannya upaya untuk menata legislasi ini diminta oleh berbagai sarjana hukum untuk mencari jalan keluarnya. Opsinya ada banyak, gitu. Opsinya ada banyak, tapi intinya adalah menata legislasi. Nah, dari kacamata awal istilah penataan legislasi ini sebetulnya adalah kacamata non hukum. Hukum, produk hukum ataupun undang-undang dianggap sebagai sebagai produk yang kemudian membatasi. Jadi to constraint. Jadi karena undang-undang itu dianggap sebagai untuk membatasi, sehingga jumlahnya dianggap yang terlalu banyak, itu mengganggu jalannya tujuan. Nah, ini saya menjelaskan dulu aspek motivasinya ya, karena memang dalam studi hukum itu kadang-kadang bicara soal motivasi atas satu pembentukan undang-undang itu tidak didalami lebih dalam di tingkat fakultas hukum ya, secara fakta dan sebagainya. Nah, akibatnya kacamata yang melihat hukum sebagai suatu melihat undang-undang ataupun peraturan undang-undangan sebagai suatu alat yang membatasi ini perlu dilakukan penataan, perlu disimplifikasi. Nah, simplifikasi ini dilakukan dengan tujuan adalah untuk mencapai tujuan lebih cepat. Dan dalam konsep hukum kita ketahui bersama bahwa kalau dalam hukum administrasi negara saja, perbuatan itu baru boleh dilakukan ketika perbuatan tersebut telah diatur oleh hukum sebelumnya. Kalau enggak, ya nggak bisa bergerak sebagaimana mestinya. Nah, ini yang menjadi penting untuk dipahami dalam tataran yang singkat, bahwa hukum bisa menjadi driven, ya, bagaimana dia mengatur jalannya roda pemerintahan maupun aktivitas yang ada dalam pemasyarakatan kita. Nah, akibatnya ada banyak metode yang dapat digunakan untuk mensimplifikasi, dan yang dipilih akhirnya adalah metode omnibus. Nah, metode omnibus ini dianggap bisa melakukan penataan legislasi. Dengan adanya metode omnibus yang baru ini, jelas merubah bagaimana pemahaman sarjana hukum dalam melihat pembentukan hukum kita yang sudah puluhan tahun, bahkan sudah hampir satu abad, pembentukan hukum kita itu didasari dengan pola yang sebelumnya kita anggap itu ya, one subject, one rule itu ya, satu topik, satu aturan, seperti itu. Nah, sebagai sebuah prototipe, Undang-Undang Cipta Kerja tahun 2020 telah melakukan itu, dan dipersoalkan konstitusionalitasnya, dan kemudian Mahkamah mengabulkan, hingga akhirnya muncul Undang-Undang 13 tahun 2022 yang kemudian memformilkan perubahan itu. Terlepas dasarnya dan bagaimana awalnya, maka sekarang hukum positif
mengenal metode omnibus ini. Nah, mungkin nanti kita lihat dulu bagaimana nanti asumsi yang kemudian muncul ya. Nah, kalau dilihat dari segi cakupan kewenangan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan, dan lain sebagainya itu punya undang-undang yang harus ditegakkan. Nah, untuk konteks kementerian di wilayah kesehatan ini, undang-undang yang harus ditegakkan itu cukup banyak jumlahnya. Ada undang-undang yang berkaitan dengan profesi kedokteran, ada undang-undang yang mengatur tentang pendidikannya, ada undang-undang profesi di bidang kesehatan ya, ada kedokteran, kebidanan, keperawatan, ada undang mengatur pendidikannya, undang-undang yang mengatur fasilitas kesehatannya, undang-undang yang mengatur tentang kesehatannya sebagai sebuah induk, hingga kepada undang-undang yang mengatur beberapa hal, mulai dari misalnya keadaan darurat kesehatan hingga sistem jaminan sosial. Nah, dengan demikian ada beberapa hal yang penting bahwa di sektor kesehatan jumlah undang-undang yang ada itu banyak sekali. Habis begitu dia terfragmentasi. Salah nggak? Nggak salah, karena memang pada masa itu, pada masa sebelum adanya metode omnibus, hal yang demikian itu merupakan cara mengatur sesuatu. Sekarang, sebagaimana diketahui, dalam satu isu itu ternyata diketahui banyak sekali undang-undang yang ada. Misalnya ambil contoh di Kementerian Kesehatan saja, jumlah undang-undang yang ada itu bisa mencapai 14 bahkan 16 pada masa itu yang berkaitan dengan sektor kesehatan. Akan tetapi kemudian dari segi penyelenggaraan negara ini dianggap sebagai suatu obstacle atau kemudian rintangan atau tantangan. Sehingga saudara-saudara sekalian adalah pilihan yang kemudian rasional, jadi pilihannya rasional juga. Kemudian kalau kita menjadi menteri, ada fasilitas untuk melakukan reformasi regulasi dengan cara metode omnibus, maka hal tersebut mungkin dilakukan untuk memperingkas saja, gitu ya. Logika paling sederhana. Nah, dengan demikian metode omnibus itu menjadi opsi yang dipilih oleh Kementerian Kesehatan dalam dalam konteks ini untuk kemudian menyusun undang-undang baru yang mampu menyatukan semua regulasi untuk kemudian tujuan yang lebih bisa tercapai. Memang dalam segi praktik dan prosesi nampak undang-undang kesehatan ini datang dari DPR, inisiatif DPR. Tapi kita juga bisa paham ya dalam konteks tertentu suatu undang-undang tersebut bisa saja lahir dari presiden maupun DPR, bisa saja DPR pinjam tangan pemerintah atau sebaliknya pemerintah pinjam tangan DPR. Jadi dalam konteks undang-undang kesehatan ini bisa saja sebelumnya DPR pernah pinjam tangan pemerintah, sekarang waktunya pemerintah tukar budi ya. Jadi apa DPR yang digunakan untuk perpanjangan tangan pemerintah untuk menyusun undang-undang kesehatan ini. Nah, jadi secara teknis ya bukan substansi, bahwa penyusunan undang-undang kesehatan itu didasari oleh karena alasan-alasan yang demikian ini. Rasional, tapi kita sadari bersama ada banyak faktor yang bisa kita cerna tanpa kita melihat aspek teknis. Kenapa tiba-tiba sektor kesehatan ini menarik perhatian? Kalau diperhatikan kemarin di 3 tahun lalu ketika ada COVID-19, maka undang-undang ramai yang dipersoalkan itu adalah undang-undang karantina kesehatan. Nah, kalau dibaca undang-undang karantina kesehatan itu baru setahun sebelum undang-undang COVID-19. Kalau dibaca lagi, undang-undang kekarantinaan kesehatan adalah undang-undang yang cukup memberikan beban kepada pemerintah. Kalau diperhatikan baik-baik, undang-undang kekarantinaan itu adalah undang-undang yang memberikan beban kepada pemerintah banyak hal. Sama seperti halnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984. Saya pernah menulis dalam suatu jurnal tentang dua undang-undang ini. Dua undang-undang ini jelas adalah undang-undang yang memberikan beban kepada pemerintah untuk mempunyai tanggung jawab yang besar kepada warga negaranya dalam keadaan darurat. Nah, ketika terjadi suatu kondisi pandemi yang dialami dalam kurun waktu 3 tahun yang lalu, maka dapat terasa bahwa saya rasa pemerintah mengalami kesulitan untuk menindaklanjuti undang-undang ini sebagai suatu kewajiban hukum. Karena banyak sekali kewajiban-kewajiban yang nyatanya pemerintah tidak mampu memenuhinya. Undang-Undang 4 tahun 1984 bahkan memberikan jaminan untuk dapat dilakukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap pemerintah apabila pemerintah lalai dalam mencegah wabah penyakit menular. Undang-undang kekarantinaan kesehatan bahkan memberikan berbagai macam kewajiban negara, pemerintah untuk memberikan jaminan sosial
healthy safety net dalam keadaan karantina kesehatan. Bahkan mengatur berbagai macam tindakan yang nggak populer. Nah, dengan demikian, atas dua hal ini adalah menjadi dasar untuk kemudian menarik semua persoalan ini ke dalam aspek yang lebih besar, hingga kepada reformasi kesehatan dalam konteks yang kita rasakan sekarang ini. Nah, ini sudah saya jelaskan. Nah, dengan demikian, kalau berkembang ini saya banyak menerima RUU Kesehatan ya, RUU Kesehatan yang bulan akhir tahun 2022, Februari 2023, hingga yang dianggap sebagai versi yang final. Nah, kenapa disebut sebagai omnibus? Karena ya pada pasal ketentuan penutupnya menentukan bahwa ada undang-undang yang dicabut. Nah, undang-undang yang dicabut ini bukan main-main. Semua undang-undang di sektor kesehatan. Tapi yang saya tahu, yang terbaru ini, yang versi yang sudah disetujui oleh DPR, setahu saya undang-undang SJSN dan undang-undang BPJS tidak masuk ke dalam wilayah ini. Nah, ini menarik, kenapa nggak masuk, saya juga kurang tahu. Dan ada perubahan yang cukup signifikan dari apa yang saya tahu sejak awal tahun 2023. Tapi saya belum mendapatkan undang-undang. Jadi, dengan demikian, ada perubahan signifikan mulai dari sektor ketenaga kesehatan, sektor kesehatan itu sendiri, hingga kepada aspek-aspek lain seperti rumah sakitan, fasilitas kesehatan, perbekalan, dan lain-lainnya, sampai dengan ketentuan pidana. Seperti itu, sehingga ada perubahan yang sangat signifikan. Nah, undang-undang yang paling baru itu sebenarnya undang-undang kebidanan kalau tidak salah. Jadi undang-undang yang baru berlaku itu adalah undang-undang, selain undang-undang karantina kesehatan, ada undang-undang kebidanan. Undang-undang kebidanan ini bahkan baru berlaku, baru terbit 4 tahun yang lalu gitu. Jadi sudah bisa bayangkan undang-undang yang baru terbit 4 tahun yang lalu sudah harus dicabut dengan adanya sistem metode omnibus yang ada ini. Kita nggak tahu lagi nih, apakah nanti ada metode omnibus dalam sektor kesehatan, pendidikan misalnya. Bisa saja, karena di sektor pendidikan ini undang-undangnya ada banyak nih. Saya punya feeling, habis kesehatan, maka adalah pendidikan. Setelah sektor keuangan adalah yang kedua. Jadi yang pertama itu adalah yang menjamin pelaku usaha atau pimpinan usaha, ekonomi, aktivitas ekonomi. Yang kedua yang sudah dilakukan omnibus adalah sektor keuangan. Yang ketiga ini kesehatan. Saya nggak tahu. Yang keempat ini mungkin sektor pendidikan. Atau yang kelima adalah sektor pertahanan. Karena undang-undangnya ada banyak sekali. Belum lagi sektor sumber daya alam bisa saja. Apa yang saya sampaikan ini dapat terbukti dalam penjelasan RUU Kesehatan. Jadi versi RUU Kesehatan yang belum disetujui DPR, saya menemukan hal ini. Jadi ini adalah hal yang nyata tertulis karena dasarnya adalah pandemi. Jadi keadaan darurat mengakibatkan perlu dilakukan transformasi kesehatan. Kalau dilihat secara teks, maka Anda bisa merasakan bahwa keadaan darurat baru membuat sadar. Tapi kalau di balik teks, bisa kita pahami bahwa banyak sekali keadaan-keadaan di masa pandemi itu, undang-undang yang ada itu memberikan beban yang berat pada pemerintah dalam keadaan darurat. Jadi kalau ditanya ya untuk mengurangi bebannya, maka ada perlu perbaikan regulasi seperti itu. Nah, yang kemudian jadi persoalan itu adalah kalimat terakhir untuk meningkatkan daya saing. Nah, daya saing ini adalah kalimat ekonomi, ya, atau dalam bahasa Inggris competitiveness. Nah, kalau udah ada competitiveness, maka biasanya Anda dekat dengan cara pandang kapitalistik atau liberalistik, di mana ada daya saing, ada persaingan. Kalau ada daya saing dan persaingan, maka yang diuntungkan adalah konsumer seperti itu. Nah, ini kenapa kemudian banyak orang berpandangan bahwa undang-undang kesehatan ini cenderung kapitalistik, melepaskan peran negara. Ini yang pertama ya, posisi pertama di mana banyak hal tersebut menjadi benar. Kita akan bicara dua sisi. Nanti kita bahas sisi yang lain. Lalu kemudian mengapa ini dilakukan? Karena alasannya adalah adanya upaya negara untuk pemenuhan jumlah dokter. Nah, ini hal yang menarik ya, ketika yang sebelumnya berbunyi daya saing, negara mau melepaskan tanggung jawabnya, di sini yang muncul adalah pemenuhan jumlah dokter. Artinya justru negara mau intervensi untuk pemenuhan kebutuhan kesehatan di suatu negara, sistem kesehatan. Sehingga ada dua kontradiktor, yang satu adalah meminta negara untuk melepaskan berbagai macam peran dan tanggung jawabnya. Tapi di sisi lain dalam halaman 3 malah ada beberapa klausula yang di mana negara mencoba untuk intervensi dalam rangka pemenuhan sistem kesehatannya. Nah, tapi juga ada kalimat lagi yang kontradiktor di situ dengan
kalimat bahwa untuk pemenuhan penanaman modal asing di dalam negeri. Nah, ini versi tahun bulan Februari ya. Saya belum dapat yang sekarang, jadi saya belum bisa menyimpulkan yang versi setelah disetujui, tapi ada kalimat-kalimat yang kontradiktorir antara yang sebelumnya negara akan bertanggung jawab pemenuhan dokter, saat yang bersamaan ada upaya untuk mengekspos sistem kesehatan kita dalam standar internasional atau global dengan cara penanaman asing di dalam negeri dan meningkatkan kemandirian farmasi dan sebagainya ini dalam bentuk bagaimana negara mencoba melepaskan tanggung jawabnya. Nah, ini masih di halaman 3 RUU Kesehatan versi bulan Februari yang sekarang saya belum dapatkan. Ada asumsi bahwa struktur undang-undang di bidang kesehatan yang tadi jumlahnya 14 tadi itu kompleks ya dan berpotensi tumpang tindih dan disharmonisasi. Ada statement seperti itu, tetapi dalam penjelasannya tidak dijelaskan di bagian mana ada tumpang tindihnya dan disharmonisasi. Istilah tumpang tindih dan disharmonisasi ini bisa dengan mudah dihakimi atas suatu norma hukum, tapi harus mampu dijelaskan di bagian mana. Karena jangan-jangan kemudian hanya di bagian itu saja yang perlu dilakukan perubahan. Tapi ya udah, ini adalah klaim yang dilakukan oleh pembentuk undang-undang, sehingga ada perlu transformasi kesehatan. Transformasi itu adalah suatu proses di mana merubah bentuk ke bentuk yang satu lagi. Nah, tidak dijelaskan juga transformasi dalam bentuk-bentuk yang seperti apa secara hukum. Nah, yang kemudian di bagian akhir disebutkan bahwa penyederhanaan menggunakan metode Omnibus Law. Jadi, dalam penjelasan RUU Kesehatan periode yang lama, ada kalimat-kalimat yang muncul tapi saling kontradiktif satu sama lain. Apakah ini positif? Biasa. Dalam penyusunan undang-undang seringkali kita bertemu hal yang semacam ini. Karena memang eh, ada perbauran kepentingan yang masuk sehingga kadang-kadang antara kesimpulan dan analisisnya mengalami kesenjangan. Seperti itu. Nah, dalam konstitusi kita itu mempunyai eh, ketentuan di mana negara wajib memenuhi sistem kesehatan yang layak dan terjangkau. Ya. Maknanya layak itu artinya ialah sistem kesehatan yang diberikan oleh negara itu memenuhi standar minimalnya, mempunyai tenaga kesehatan yang profesional dan infrastruktur yang baik sesuai dengan minimalnya, ada prinsip pembiayaan dan pendanaan, jadi ada pembiayaan dan pendanaan yang diberikan kepada warga negara yang ada sehingga itu perlu diatur, kemudian adanya ketentuan yang mengatur pembagian tanggung jawab. Nah, persoalannya ialah di secara bersamaan juga perlu ada konsep yang terjangkau. Jadi selain layak, dia harus terjangkau. Artinya standar minimal kesehatan yang dimiliki oleh negara itu harus mampu dijangkau oleh seluruh warga negara Indonesia. Nah, proses penjangkauan ini harus dibuat dengan suatu sistem. Nah, dengan demikian ini yang kemudian perlu diatur. Nah, dengan dua konsep ini, maka harapannya dalam Undang-Undang Kesehatan itu di awal adalah bagaimana menyusun konsep sistem kesehatan yang mampu layak beroperasi dan kemudian dijalankan oleh negara, serta mampu dijangkau oleh warga negara atau access to the health facility, health procedure dan sebagainya. Ini yang kemudian perlu dipahami karena ini menyangkut bagaimana sistem kesehatan yang diharapkan. Di saat yang bersamaan, ada juga pemangku kepentingan yang muncul. Jadi pemangku kepentingan di wilayah kesehatan itu ada banyak. Mulai dari negara yang mempunyai fungsi mengelola, ada juga pemerintah daerah, ada juga masyarakat, ada juga profesi tenaga kesehatan, dan badan usaha penyelenggara fasilitas kesehatan. Nah, kadangkala dalam konteks ini, undang-undang tenaga kesehatan yang baru ini memprejudiskan buruk kepada badan usaha penyelenggara fasilitas kesehatan. Karena alasannya ialah ya mereka dianggap dalam undang-undang yang baru ini mempunyai peran yang jauh lebih besar dibandingkan sebelumnya. Di dalam peran yang sebelumnya, profesi tenaga kesehatan ini diberikan peran yang tinggi. Bisa dilihat dari berbagai macam undang-undang profesi tenaga kesehatan seperti praktik kedokteran dan sebagainya, itu diberikan eksklusivitas seperti misalnya adanya organisasi profesi ID dan PDGI atau ID ataupun
ya PDGI, dokter gigi dengan tujuan adalah eksklusivitas untuk mengatur, memberikan rekomendasi di sektor sistem kesehatan. Nah, dalam konteks Undang-Undang Kesehatan ini secara gamblang ya kalau dibaca 400 pasalnya, 450-an pasalnya, maka ada upaya untuk menyeimbangkan tanggung jawab. Nah, dengan demikian ada yang terkikis nih, seperti yang dikemukakan tadi oleh Nur Halimah, bahwa ada pengikisan antara peran-peran profesi tenaga kesehatan untuk menyeimbangkan. Salah nggak kemudian mengasumsikan kemudian badan usaha yang tidak kesehatan Minum ya. karena misalnya benar karena memang dia mengalami posisi yang memang mengalami regresi ya, kemunduran karena alasan ya untuk meningkatkan peran yang lainnya. Jadi profesi tenaga kesehatan yang sebelumnya punya peran dalam sistem kesehatan kita, sekarang dalam konteks yang ada ini dia mengalami regres, kemunduran karena dengan tujuan meningkatkan peran yang lainnya. Jadi kalau dilihat dalam suatu kurva, kalau kemudian ada yang ingin ditingkatkan, maka antar koridor antara antara konsentrasi yang sama, ada yang diturunkan dan ada yang ditingkatkan. Nah, dengan demikian, profesi tenaga kesehatan itu mengalami penurunan itu. Apakah tepat atau tidak, nanti kita lihat dalam proses perkembangannya, evaluasinya. Apakah kemudian seperti yang kita bayangkan. Kalau secara normatif, semua juga bisa benar ya. Kalau ada lembaga negara yang kewenangannya berkurang, atau ada peran yang dikurangkan, pasti akan mengalami eh, protes, akan mengalami kritik karena itu menjadi hal yang berkurang. Nah, dengan demikian maka ada pembagian tanggung jawab dari sektor kesehatan, semua pihak ikut bertanggung jawab hingga pada akhirnya sistem kesehatan kita diharapkan menjadi layak dan terjangkau. Nah, ada hal yang paling penting ialah bagaimana wewenang Menteri Kesehatan. Saya melihat di poin yang ini agak bermasalah ya, karena artinya di sini Menteri Kesehatan ini incas cukup luas ya, incas cukup luas. Tapi kalau kemudian kita bilang bahwa menteri yang sekarang ikut campur terlalu dalam, ingin campur terlalu dalam, saya masih mencoba mengikis prejudice itu karena alasannya ialah bisa saja dia tidak lagi jadi menteri. Gitu. Tapi pendelegasian kepada menteri yang begitu besar ini bisa saja kemudian menjadi potensi penyalahgunaan kewenangan ya di masa akan datang. Ya, karena dalam praktiknya saya pernah menjadi kuasa di organisasi profesi cukup lama dan potensi penyalahgunaan wewenang oleh menteri dalam membuat aturan saja itu bisa saja terjadi. Dan dalam pengalamannya bahkan apa yang diprejudiskan oleh saya itu dikabulkan oleh Mahkamah Agung. Jadi potensi ini menjadi hal yang sebetulnya krusial. Bagaimana menteri memang berwenang tetapi seharusnya perlu mendapatkan advice atau mendengarkan pertimbangan atau bersama-sama dalam penyusunan kebijakan dengan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya. Karena kalau murni menteri sendiri, ini bisa bermasalah. Karena sektor kesehatan itu tidak hanya soal pemberian pelayanan kesehatan, tapi ada juga aspek pendidikan dan lain sebagainya. Ini yang bisa dilihat, nanti saudara-saudara melihat versi yang lama maupun yang baru, banyak sekali kewenangan menteri yang baru, bahkan menteri yang baru itu mempunyai kewenangan untuk menentukan mengangkat konsil kesehatan, ya konsil kedokteran atau konsil kesehatan lainnya, yang dulu KKI itu di bawah KKI itu bahkan di bawah presiden, sekarang KKI itu di bawah menteri, dan menteri menentukan komposisinya bahkan. Nah, ini menjadi titik yang kemudian menjadi perhatian lebih. Oke, kita masuk ke hal-hal yang dibahas oleh masyarakat banyak dan apa menjadi persoalan. Dalam catatan saya ada 4 poin ya, nih ada salah ketik ini karena saya baru buat. Ada 4 poin yang krusial ya, sisanya itu tidak menjadi sorotan publik tapi ini yang krusial ya. Pertama adalah aspek sentralistik ya, sentralistik kewenangan. Nah, ini yang kemudian menjadi banyak perhatian dan demonstrasi. Wajar tidak ya, wajar lah. Kita nggak bisa menutup mata bahwa dalam undang-undang sebelumnya ada organisasi profesi yang mendapatkan eksklusivitas disebut dalam suatu organisasi, dalam undang-undang. Sebenarnya kasusnya sama ya, seperti undang-undang advokat sebetulnya. Lalu kemudian dalam praktiknya dianggap bahwa
menurut sebagian besar pembentuk undang-undang, eksklusivitas itu bisa disalahgunakan. Bahkan dalam beberapa pemberitaan terkini yang belum terlalu terverifikasi adanya konsentrasi kekuasaan oleh organisasi profesi sebelumnya itu mampu menciptakan iklim feodal ya dan bullying yang ada dalam profesi tersebut. Apakah benar atau tidak sejauh ini belum bisa dibuktikan, tetapi yang pasti dua isu tersebut itu saling tusuk satu sama lain secara publik yang melalui pemberitaan media. Satu hal yang pasti ialah ketika pemberian profesi, organisasi profesi kewenangan yang lebih untuk mengatur profesinya, maka ada kewibawaan organisasi profesi. Sehingga terlepas apapun itu, standar pelaksanaan tugas profesi akan jauh lebih baik. Tetapi persoalannya ialah organisasi profesi ini dianggap bukan representasi kekuasaan negara atau punya hajat yang lebih besar. Nah, dengan demikian, kadangkala persepsi ini menjadi titik temu. Jadi misalnya seperti ini, profesi kesehatan A, misalnya. Nah, dia hanya mementingkan profesinya. Sedangkan kalau pemerintah yang mempunyai kewenangan-kewenangan itu, maka dia mementingkan kebutuhan dari sistem kesehatannya. Apakah itu positif? Ya positif aja. Cuma itu adalah cara pandang berkembang. Yang dipikirkan profesinya, bagaimana profesinya ini baik. Sedangkan ketika pemerintah mendapatkan kewenangan ini, pemerintah dapat memenuhi berbagai macam kebutuhan sistem kesehatan dari perspektif negara. Nah, sehingga ini menjadi pertempuran antara dua pandangan ini. Sebaliknya, kalau negara memegang kewenangan yang terlalu besar, nanti profesinya ini menjadi semacam aset saja. Jadi profesi dokter itu hanya dianggap sebagai aset dari lingkup bisnis kesehatan yang kemudian nanti rawan disalahgunakan atau dalam perkembangannya disebut sebagai defensive medicine. Jadi dokter itu jadi malas ya melayani kita karena profesinya itu dianggap sebagai sekedar aset dari sistem kesehatan yang nggak mendapatkan perhatian pengembangan profesinya. Nah ini hal yang berkembang, kritik-kritik dan kemudian bagaimana pilihannya. Sekarang pilihannya ialah bagaimana profesi kesehatan yang ada tetap solid nih kalau undang-undang ini sudah diundangkan, maka bagaimana profesi kesehatan tetap solid supaya tidak pecah dulu nih secara internal. Karena pada dasarnya kalau sampai tidak pecah, maka kemudian tidak ada perubahan yang terjadi signifikan untuk pengembangan profesinya. Terlepas kemudian ada kewenangan-kewenangan pemerintah yang mencabut beberapa kewenangan profesi. Nah, di situ perlu ada harmonisasi di antara keduanya untuk bisa menjalankan sistem kesehatan yang lebih baik. Kemudian ini yang paling krusial ya, tentang mandatory spending. Undang-undang ini tertahan untuk disetujui ini lama gara-gara ini satu nih. Persoalan mandatory spending atau kewajiban belanja dari APBN yang ada menurut Undang-Undang Kesehatan yang lama ada, sekarang nggak dihapus. Apa sih alasannya? Ya, Menteri bilang bahwa kalau ada kewajiban belanja, ini mengakibatkan suka salah sasaran. Seperti itu. Tapi di saat yang bersamaan, kalau nggak ada kewajiban belanja, nanti sistem kesehatan yang layak itu bisa tidak dipenuhi. Nah ini bagaimana? Nah saya masih berasumsi bahwa penghapusan mandatory spending ini sebenarnya bisa saja menjadi pesan dari non Kementerian Kesehatan. Jadi pesan non Kementerian Kesehatan, Kementerian Kesehatan hanya pasang badan aja karena mandatory spending ini hal yang penting bahkan diatur dalam TAP MPR dan Undang-Undang Kesehatan yang lama seperti itu. Jadi kewajiban belanja yang jumlahnya ditentukan dalam Undang-Undang Kesehatan yang lama sebesar 5%. Mohon maaf, saya agak kurang fit. Sehingga mengakibatkan ini menjadi persoalan yang muncul dalam konteks RUU Kesehatan. Mungkin di bagian ini yang kemudian penting bagi kita semua untuk memperhatikan. Mudah-mudahan dalam peraturan pemerintahnya kewajiban peningkatan kewajiban belanjanya ini disebutkan lebih besar. Kemudian yang dua ini ya, yang 3 dan 4 ini jadi satu lah. Intinya soal berkaitan dengan liberalisasi yang bisa isu yang berkembang dua ini ya, 3 dan 4. Jadi isunya ialah bahwa dokter asing itu bisa masuk dengan mudah dan sebagainya.
Nah, di bagian inilah kemudian cerminan bagaimana daya saing itu diterjemahkan. Adanya kemudahan izin dokter asing karena ada isu di masa lalu bahwa dokter asing yang masuk ke kita itu harus melalui berbagai macam prosedur administratif yang perlu dilalui. Dengan adanya kemudahan ini, jadi bisa dibaca ya di pasal 246 versi yang disebut final dalam filenya itu, bahwa kemudahan dokter asing itu terurai, dia hanya butuh STR dan eh, SIP kalau tidak salah. SIP itu bahkan dari daerah yang baru seperti itu. Nah, dengan demikian ini menunjukkan bahwa ada kemungkinan dokter-dokter asing ini masuk dengan mudah. Dan yang keempat adalah keterangan sehat dan rekomendasi dari ID yang hilang terhadap dokter-dokter asing ini. Nah, apa yang kemudian bisa dibayangkan? Yang bisa dibayangkan itu adalah dokter-dokter asing ini sebetulnya bukan ditujukan untuk menengah ke bawah, tapi dokter-dokter asing ini untuk menengah ke atas, supaya banyak orang yang berobat di Indonesia, kalau mau ketemu dokter Indonesia, dokter asing itu nggak perlu keluar negeri sebetulnya. Jadi akan dibuat suatu sistem health kompleks yang khusus yang memang untuk kepentingan menengah ke atas. Apakah ini baik atau tidak? Saya nggak bisa menyimpulkan karena persoalannya ialah bayangan saya pembentuk undang-undang beranggapan bahwa daripada harus ke Singapura atau ke Malaysia ataupun ke negara lain yang kemudian sistem kesehatan lebih baik dokter-dokter yang ada di sana itu dikomplekskan atau dibuat sistem kompleks di Indonesia supaya cukup ke Indonesia saja, tidak perlu ke luar negeri. Mungkin itu menjadi pilihan yang dipilih dari para pembentuk undang-undang dan juga motivasi yang berkembang di belakang. Kesimpulannya yang ingin saya sampaikan dalam paparan ini ialah sekarang sudah disetujui, ya. Kita tidak bisa mengutuk sesuatu hal yang udah pada akhirnya disetujui. Kalaupun iya kita harus mengutuk, maka jalannya cuma satu, melalui Mahkamah Konstitusi. Nah, dalam sejauh yang saya ketahui itu menjadi cara yang paling beradab untuk kita memberikan kritik ataupun bukan kritik ya, menyangka memprejudicekan suatu norma itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Jadi pilihannya adalah ke sana, ke Mahkamah Konstitusi. Meskipun sebetulnya nggak bagus juga. Artinya pembentukan peraturan undang-undangnya itu tidak partisipatif. Kalaupun tidak partisipatif atau tidak bermakna, itu masalah pembuktian formil. Nah, saya yakin sekali pemerintah sekarang sudah punya kemampuan jauh lebih baik untuk membuktikan formil bahwa yang undang-undang yang mereka susun itu adalah undang-undang yang punya peran partisipasi bermakna. Terlepas daripada itu, sama seperti undang-undang yang menggunakan metode omnibus lainnya, ada upaya mendelegasikan peraturan lebih lanjut ke peraturan pelaksananya. Apakah PP, apakah Perpres, ataupun Menteri. Di sini perlu memperoleh perhatian oleh semua elemen, karena ini menyangkut pelaksanaan undang-undang ini lebih jauh. Seperti itu. Sehingga ini menjadi hal yang penting dalam penyusunan mengenai dalam pembentukan sistem kesehatan kita yang baru berdasarkan undang-undang. Ini yang bisa saya sampaikan, Halimah, atas kesempatannya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof atas pemaparannya yang sangat komprehensif dan juga banyak insight yang tadi kita dapatkan dari pemaparan yang telah disampaikan oleh Prof. Selanjutnya kita akan melaksanakan sesi tanya jawab kepada para peserta. Apabila ingin mengajukan pertanyaan, dapat mengajukan pertanyaan dengan menulis pertanyaannya di kolom chat, atau diperbolehkan juga mengaktifkan mikrofonnya dengan sebelumnya mengangkat tangan dulu dengan fitur raise hand. Sudah ada yang raise hand, izin Prof, langsung saja kita persilahkan Pak Jihad Agil. Silakan Pak Jihad, disampaikan pertanyaannya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Prof, mohon izin, saya Jihad Agil Mahakusuma, mohon izin bertanya. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan dan terima kasih juga atas ilmu yang telah disampaikan. Mohon izin bertanya terkait dengan isu kemudahan dokter asing yang masuk dengan adanya metode Omnibus Law pada kesehatan ini, bagaimana dampak baik secara peraturan maupun aktualisasinya, Prof?
Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Baik, bagaimana Prof? Langsung saja, bagaimana dampak dan aktualisasi dari adanya kemudahan tenaga kerja asing, dalam hal ini dokter asing, dengan adanya omnibus Undang-Undang Kesehatan ini? Pertanyaan selanjutnya aja sekaligus 2 atau 3. Oh iya, selanjutnya sudah ada yang raise hand juga dengan Surya Permana Putra. Silahkan Mas Surya. Baik, terima kasih Kakak Moderator. Mohon izin Prof untuk bertanya. Sebelum itu, perkenalkan saya Surya Permana dari Univ Udayana, Fakultas Hukum. Saya ingin bertanya terkait dengan tenaga asing, Prof. Nah, belakangan ini kita ketahui bahwa baik dalam Cipta Kerja maupun dalam Undang-Undang Kesehatan ini seringkali dimention tentang kemudahan bagi tenaga asing. Nah, sebenarnya permasalahan di sini adalah apakah kompetensi dari tenaga kita di Indonesia itu kurang atau bagaimana, Prof? Karena kalau kita lihat beberapa kasus belakangan, itu sebenarnya orang-orang itu keluar ke Singapura ataupun ke luar negeri lainnya itu untuk pengobatan, dan yang kita kurang adalah mengenai fasilitasnya, Prof. Seperti itu mungkin. Apakah sekiranya SDM kita yang kita miliki di Indonesia itu kurang kompeten sehingga harus ke luar negeri? Seperti itu, Prof. Mengapa pemerintah kita itu seringkali merekrut kembali orang-orang dari asing tersebut? Apakah ada kekurangan kompetensi mungkin atau ada hal lainnya, Prof? Demikian dari saya. Terima kasih, Prof. Baik. Ada lagi? Sepertinya cukup, Prof. 2 dulu. Oke, baik. Kita buka saja undang-undangnya supaya nggak tebak-tebak buah manggis. Oke, kita bahas ini. Oke. Mudah-mudahan sudah kelihatan ya. Ini adalah undang-undang kesehatan yang menurut sebagian informasi adalah yang terakhir. Ya. Jadi yang terakhir, saya nggak tahu dan saya nggak pernah mendapatkan versi yang terakhir. Tapi dari karena yang saya miliki, yang saya miliki itu punya banyak versi. Jadi saya mencoba untuk menggunakan versi yang paling terakhir. Ini saya peroleh 2 hari lalu. Oke, kita masuk ke sini. Ya, ini kan persoalannya kan. Yaitu ialah bahasa yang digunakan ini berubah. Dari yang versi tahun 2022 dan Februari 2023, nama babnya itu adalah dokter asing. Nah, di Undang-Undang Praktik Kedokteran, dokter asing pun juga ada. Jadi bukan hal yang baru. Jadi dokter asing di Undang-Undang Praktik Kedokteran nomor 4 tahun 29 2004 itu sudah mengatur tentang dokter asing. Sekarang pun nggak ada perbedaan. Yang membedakan itu adalah prosedur yang kemudian bagaimana mereka untuk masuk ke kita. Dalam undang-undang yang lama, dokter asing itu harus melakukan beberapa prosedur, mulai dari adaptasi, kemampuan bahasa, dan rekomendasi dari ID maupun syarat kesehatan yang perlu dimiliki. Dalam undang-undang yang lama disebutkan seperti itu. Argumentasinya adalah karena dokter asing itu biasa menangani penyakit di negaranya, sistem kesehatan yang ada di negaranya, atau takut bahwa dokter asing itu mempunyai standar yang berbeda dengan standar kesehatan Indonesia, sehingga tidak tepat kalau kemudian tidak melakukan proses adaptasi, bahkan termasuk kemampuan bahasa. Nah, dalam undang-undang yang baru disebut mudah. Kenapa? Karena prosedurnya itu berkurang. Jadi bukan yang tadinya nggak boleh menjadi boleh ya. Saya banyak ketemu banyak orang yang beranggapan bahwa yang tadinya nggak boleh jadi boleh. Yang tadinya ada tetap ada. Cuman yang menjadi cara untuk adaptasinya mereka jauh lebih mudah. Nah, pertanyaannya ialah 2 hal. Apakah standar kesehatan kita atau tenaga kesehatan kita jauh lebih tinggi dibandingkan internasional? Saya nggak tahu, saya bukan ahli di sana. Cuma bayangan asumsi saya, nampaknya standar kesehatan kita belum seoptimal di negara-negara lain tetangga. Jadi logikanya ialah tenaga kesehatan kita dengan luar negeri
itu cenderung jauh lebih baik luar negeri. Secara logika ya, saya tidak ahli kesehatan. Nah, dengan demikian, kalau menggunakan logika bahwa masuknya dokter asing dengan mudah itu masuk ke akan menurunkan derajat standar kesehatan kita, jawabannya menurut saya kurang logis. Ya, kan bicara soal logis tidak logis, rasional tidak rasional. Nah, yang menjadi persoalan mungkin dari pandangan yang ada saat ini adalah bahwa kemudahan dari berbagai macam aspek ini mengakibatkan dokter asing itu bisa berekspansi ke negara kita. Jawabannya bagaimana? Nah, dalam konteks hukum, kadang ya ini kan cara berpikirnya ya. Dalam konteks hukum, kalau menggunakan pendekatan yang cenderung lebih sosial, hukum itu ingin mengatur derajat yang sama untuk semua orang. Sedangkan dalam konteks yang lebih liberal, hukum itu ingin mengakomodir segala kemungkinan. Nah, misalnya tadi yang dicontohkan oleh Surya, bahwa bukankah banyak orang kita untuk berobat ke luar negeri karena fasilitas? Nah, logika itu kan benar, tetapi nggak lengkap, karena tidak hanya fasilitas, tapi juga tenaga kesehatan yang lebih profesional. Kalau dibaca berbagai macam motivasinya orang berobat di luar negeri, karena ada salah diagnosa dari dokter dalam negeri. Biasanya terjadi seperti itu. Misalnya, si A didiagnosa A, pas pergi ke Singapura, diagnosanya B, tidak perlu melakukan tindakan yang A. Itu bohong apa enggak? Itu hal yang nyata. Sehingga bagi kelompok-kelompok orang yang misalnya menengah ke atas, kadang mengharapkan adanya jaminan dokter-dokter yang demikian itu atau standar fasilitas yang seperti itu ada tersedia di Indonesia. Nah, bagi pengambil kebijakan, cara berpikir sederhananya ialah daripada kita meningkatkan sistem kesehatan kita yang tidak terekspos oleh standar internasional, lebih baik terekspos standar internasional. Misalnya ambil contoh ya, saya menggunakan analogi ya. Sistem perbankan ini kan Pak Menteri ini kan dari orang perbankan kan. Beliau pasti memahami bahwa dulu tahun 90-an Indonesia itu takut sama bank asing. Pokoknya asing itu sebagai hal yang buruk ya. Setelah reformasi, sistem perbankan kita kan mengalami expose dari standar internasional. Maka muncul bank-bank swasta yang punya standar internasional seperti BCA dan sebagainya. Nah, bayangan saya, karena beliau adalah orang teknokrat begitu, ya bayangan saya adalah beliau menggunakan cara yang sama untuk merekonstruksi kesehatan. Jadi membuka, expose sistem kesehatan kita dari perkembangan internasional, bahkan tenaga kesehatannya, dengan tujuan adalah untuk meningkatkan standar. Tapi sisi negatifnya adalah dokter-dokter asing ini pasti akan terkompleks. Artinya misalnya ada suatu kompleks di daerah Jakarta atau di Bali misalnya, yang di mana di sana rumah sakitnya atau fasilitas kesehatannya itu dikelola atau dilaksanakan oleh dokter asing untuk menjangkau warga menengah kelas atas. Ya sah nggak? Ya sah-sah saja kalau cara berpikirnya seperti itu. Cara berpikir liberalis bahwa semua komponen itu dapat diatur hak-haknya. Kalau yang cenderung sosial kan yang diatur adalah semua harus sesuai dengan standar minimumnya. Bahkan bagaimana standar minimum ini diterapkan untuk semua warga negara. Jadi itu opsi dari sebuah regulasi. Jadi kalau melihat dari sini, maka kalau kemudian warga dokter asing itu cukup memiliki STR dan memiliki SIP. Nah, STR yang baru ini dikeluarkan oleh KKI, kemudian SIP ini dikeluarkan oleh pemerintah daerah, bahkan terfasilitas kesehatannya. Nah, tenaga medis ini ditentukan bahwa asing ini bahkan berdasarkan permintaan dari fasilitas pelayanan kesehatan dengan batasan waktu tertentu. Jadi ada kalimat dengan batasan waktu tertentu. Dari RUU versi yang tahun 2022 ini belum ada. Jadi saya yakin pasal ini adalah pasal negosiatifnya dengan adanya batasan waktu tertentu bagi tenaga medis atau tenaga kesehatan asing melakukan praktik seperti itu. Jadi waktunya mereka itu terbatas, tidak seperti tenaga medis atau tenaga kesehatan warga negara Indonesia. Itu respon dari saya. Mudah-mudahan bisa menggapai harapannya. Baik, terima kasih Prof atas jawabannya kepada Mas Surya dan Pak Jihad tadi. Saya rasa cukup jelas. Apa ada yang ingin ditanggapi lagi? Cukup ya. Baik,
Lanjut Prof, izin berlanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Mbak Febri. Pertanyaannya adalah, apakah Undang-Undang Kesehatan yang baru memberikan jaminan dan perlindungan yang memadai bagi tenaga kesehatan yang beresiko tinggi, terutama dalam menghadapi pandemi atau wabah penyakit seperti kejadian yang lalu? Mohon pencerahannya, Prof. Baik, terhadap pertanyaan ini, sebentar ya. Darurat ya. Jadi begini, dalam aturan yang baru, saya lupa nih pasalnya berapa ya. Dalam aturan yang baru, sebentar ya, saya mau cari pasalnya. Dalam aturan yang baru memang undang-undang ini menghapuskan undang-undang kekarantinaan kesehatan dan mengatur mengenai keadaan darurat. Sebenarnya saya buka nih undang-undangnya supaya nggak tebak-tebak buah manggis. Sebentar ya. Nah, saya agak lupa ya di mana. Cuman yang pasti dalam keadaan darurat negara bertanggung jawab dalam pemenuhan dalam keadaan darurat. Dan dalam konteks yang demikian itu tenaga kesehatan mendapatkan jaminan. Masalahnya dalam undang-undang ini segala macam jaminan terhadap tenaga kesehatan dalam melaksanakan tugasnya itu diatur dalam PP. Jadi ada peraturan pelaksananya, sehingga saya tidak bisa menebak peraturan pelaksananya arahnya kemana. Tapi yang pasti dalam konteks ini ada peraturan pelaksana. Dan dalam konteks tertentu ya, kalau dikaitkan dengan pandemi, segala macam tindakan kedaruratan di bidang kesehatan itu diserahkan kepada peraturan pemerintah. Jadi untuk pertanyaannya yang tadi ini adalah hal yang paling penting. Saya sebenarnya lebih senang sama ketentuan yang lama untuk dalam keadaan darurat. Saya nggak bisa menampilkan, saya lupa pasalnya. Nanti bisa saya kirimkan RUU yang dianggap final ini ya. Jadi gini, kalau yang lama itu semua pihak mendapatkan jaminan dan bahkan dianggap sebagai pembebanan kepada negara. Akan tetapi dalam konteks Undang-Undang Kesehatan ini, dalam keadaan darurat, kesehatan itu banyak diatur dalam wilayah peraturan pemerintah. Di sini ada istilah misalnya peraturan petugas karantina kesehatan adalah tenaga medis atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan dengan urusan karantina kesehatan untuk melakukan pengawasan, tindakan penanggulangan penyakit, faktor risiko alat angkut dan lingkungan. Jadi ketika sudah dalam keadaan darurat, tenaga medis dan tenaga kesehatannya itu disebut sebagai petugas karantina kesehatan yang notabene mereka adalah menjadi berubah berdasarkan ketetapan presiden dalam keadaan darurat kesehatan. Jadi ya mereka mempunyai kewenangan ini dan dalam ketentuan di dalamnya yang saya baca bahwa hak-hak dan lain sebagainya diatur melalui peraturan pelaksana. Itu respon dari saya atas pertanyaan tadi. Jadi pendapat saya masih bagusan yang lama ya kalau jaminan karena diatur dalam undang-undang, tapi yang baru ini diserahkan kepada PP dan dijelaskan bahwa tenaga medis dan tenaga kesehatan yang baru sekarang itu disebut sebagai petugas karantina kesehatan. Seperti itu. Baik, terima kasih Prof atas jawabannya. Jadi kita tunggu bagaimana nanti PP mengatur terkait keadaan darurat tersebut ya Prof. Nah, demikian Mbak Febri. Izin Prof, sebelumnya Joyce Police Institute juga telah merangkum beberapa pertanyaan yang dilontarkan di DM Instagram maupun di TikTok. Ada salah satu pertanyaan dari warganet yang menanyakan bahwa bagaimana sebetulnya hukum memandang suatu proses pembentukan peraturan perundang-undangan, khususnya dalam hal ini adalah Undang-Undang Kesehatan Omnibus, yang waktu pembentukannya ini sangat singkat. Yang mana kita tahu bahwa Undang-Undang Kesehatan dengan metode Omnibus ini yang menghapus beberapa undang-undang sekaligus dan banyak sekali pasal-pasal di dalamnya, itu hanya butuh waktu sekitar 5 bulan untuk sampai sah mendapat persetujuan di rapat paripurna. Sedangkan apabila kita lihat sejarah pembentukan peraturan perundang-undangan yang lainnya itu memakan waktu sampai bertahun-tahun. Nah, sebenarnya hukum di negara kita ini memandang suatu pembentukan peraturan perundang-undangan dengan waktu yang cepat ataupun waktu yang sangat lama itu bagaimana, Prof? Bagaimana pandangan Prof terkait hal tersebut? Baik, pertama begini ya, saya mau
menjelaskan dua aspek ya. Satu aspek normatif, satu lagi aspek non normatif. Pertama aspek normatif dulu deh. Dalam sistem hukum kita tidak dikenal dengan cepat, lambat. Jadi dalam sistem hukum kita tidak dikenal sebagai cepat dan lambat. Itu predikat saja bagaimana kita menjudge, menilai prosedur hukum. Yang disebut dalam undang-undang itu adalah bagaimana penyusunannya itu dilakukan dengan partisipasi bermakna. Nah, partisipasi bermakna itu sendiri pun tidak menjelaskan tentang kecepatan, melainkan menjelaskan tentang bagaimana. Intinya semua orang berhak untuk dengar, rights to heard. Terus kemudian berhak untuk menyampaikan pendapatnya dan mendapatkan penjelasan, the rights to explain. Nah, tiga jenis hak-hak yang dimiliki itu bisa berlangsung cepat, bisa berlangsung lambat selama bermakna. Jadi kalau dalam segi hukum tidak ada istilah cepat dan lambat, kecuali ketika menjelaskan tentang perpu. Nah, perpu itu di pasal 22 Undang-Undang Dasar memang dengan keadaan darurat maka dapat dibypass ketentuan prosedur pembentukan undang-undang yang lama. Jadi tujuannya adalah membypass. Nah, kalau membaca artikel saya di jurnal yang berjudul Fast Track Legislation, saya menganalisis itu, maka itulah yang disebut sebagai cepat. Kalau fast track legislation itu diatur, maka cepat itu di situ. Sekarang tidak ada yang disebut cepat, yang ada adalah bermakna. Kalaupun kita klasifikasikan itu cepat, nyatanya tidak berdampak kepada legalitas ataupun validitas. Ambil contoh, saya pernah menguji Undang-Undang IKN, Ibu Kota Negara, tahun 2002. Undang-Undang IKN itu saya uji, salah satu dalilnya, Mahkamah Konstitusi sebagai kuasa hukum ya, bukan sebagai ahli. Salah satu dalilnya itu ialah proses pembentukannya yang notabene cepat. Tetapi saya juga menjelaskan bahwa proses yang cepat itu tidak bermakna, karena alasannya sekedar mendengar tanpa ada argumentasi. Apa yang terjadi di Mahkamah Konstitusi? Ya, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa yang bisa dipertimbangkan itu hanya soal kebermaknaannya saja. Tapi kalau berkaitan dengan cepat tidak cepatnya, Mahkamah tidak mempertimbangkan. Karena itu masalah prosedur. Nah, itu secara normatif. Kalau yang secara non-hukum, itu menjelaskan apa cepat. Menjelaskan bahwa modal yang berputar di sana itu cepat. Jadi pembentukan undang-undang itu ada peran juga pemodalnya. Kalau dulu Prof. Mahfud itu bilang bahwa produk hukum itu adalah cerminan sistem politik. Kalau demokratis, maka produk hukumnya demokratis. Kalau otoritarian, maka produk hukumnya konservatif, kata Prof. Mahfud begitu kan dalam disertasinya. Nah, dalam konteks yang nyata pula, bahwa ketika hukum itu dibentuk oleh kuasa pemodal yang besar, maka pembentukannya bisa sangat cepat. Seperti itu. Karena ada peran modal di sana. Nah, itu yang disebut sebagai kenyataan law in action. Jadi kalau ada modal yang besar di sana, maka tidak bisa diherankan pembentukan hukum itu berjalan dengan jauh lebih cepat. Dan kedua adalah dalam keadaan darurat. Biasanya cepat itu kan dua hal. Kalau nggak darurat, ya karena ada peran modal yang besar di sana. Sehingga bisa dibuat dengan jauh lebih cepat. Itu dari saya. Baik, terima kasih Prof atas jawabannya. Jadi sebetulnya tidak ada cepat atau lambat, tapi bagaimana yang cepat itu tetap memiliki unsur-unsur yang disyaratkan, yaitu tetap adanya partisipasi yang bermakna. Seperti itu ya, Prof. Izin Prof, ini ada satu pertanyaan lagi dari Febri. Bagaimana Undang-Undang Kesehatan yang terbaru mengatasi tantangan dalam sumber daya manusia di bidang kesehatan, seperti kurangnya dokter dan perawat di wilayah pedesaan, serta masalah kualitas pelatihan dan pendidikan di sektor kesehatan? Demikian Prof pertanyaannya. Undang-undang yang baru ini memberikan kewenangan kepada menteri untuk itu. Di saat yang bersamaan, undang-undang ini juga memberikan kemudahan bagi dokter untuk melakukan studinya, karena ada perubahan dari yang tadi university base menjadi hospital base. Jadi misalnya dokter spesialis nih Febri, mau jadi dokter spesialis yang tadinya dia harus belajar di perguruan tinggi,
sekarang berubah menjadi yang dia belajar di rumah sakit, jadi bekerja sembari belajar. Jadi sistemnya dengan undang-undang yang baru ini ada kemudahan dalam sektor pendidikan dan ada kewenangan menteri untuk menyebarkan dokter itu dengan peningkatan jumlah yang baik. Jadi sektor ini memang nggak mendapatkan perhatian dari banyak pandangan dan saya melihatnya jarang dibantah ya, jarang ada yang membantah itu. Jadi memang dengan yang baru ini ada sisi kelebihannya, yaitu sistem spesialisasi, sistem pendidikan kedokteran akan jauh lebih mudah. Cuma persoalan yang paling mendasar adalah bagaimana dengan kolegium-kolegium yang sudah ada gitu. Apakah ada perubahan dan sebagainya, saya belum bisa menjangkau itu, tapi yang pasti di dalam undang-undang ini nanti bisa dibaca, saya nanti kirimkan aja ke Halimah yang terbaru, bahwa ada kewenangan menteri untuk mendistribusikan, lalu kemudian ada juga adanya kemudahan dalam studi pendidikan dokter di Indonesia yang diharapkan itu mampu memenuhi kebutuhan dokter di Indonesia dengan kemudahan dalam hal pemenuhan dokter spesialisnya. Karena dalam beberapa kesempatan kan alat-alat kesehatan itu harus dijalankan oleh dokter spesialis kan. Oke, itu dari saya. Baik, terima kasih Prof atas jawabannya. Mohon izin, sepertinya ini ada satu pertanyaan terakhir Prof sebelum kita akhiri sesi diskusi kita pada pagi hari ini. Pertanyaannya adalah terkait dengan nanti hilangnya organisasi existing yang telah ada sekarang, yaitu ID. Karena sebagaimana isu yang beredar, cuman kami juga nggak tahu nih ini benar atau tidak, bahwa nantinya ID ini tidak lagi berdiri sendiri, atau mungkin bahkan ID ini akan hilang, diganti dengan organisasi profesi baru, yang mana nantinya akan menggantikan ID, dan nanti organisasi profesi di bidang kesehatan ini tidak hanya satu. Nah, bagaimana sejatinya hukum mengatur terkait suatu organisasi profesi? Karena sebagaimana yang kita ketahui juga di dalam profesi-profesi lain seperti halnya advokat, ada organisasi advokat yang juga tidak berdiri sendiri. Apakah sebetulnya organisasi suatu profesi itu apakah memang sengaja dirancang untuk satu sentralistik, ataukah memang sejatinya undang-undang di negara kita ini menghendaki organisasi profesi ini tidak berdiri sendiri? Bagaimana Prof? Pendapat Prof? Baik, ini ada di pasal 240-an ya, nanti bisa dibaca. 240-an, bahwa yang terjadi itu, ini saya mau bicara dulu soal undang-undangnya, baru kemudian perkembangannya. Jadi sebelumnya undang-undang praktik kedokteran itu, misalnya ambil contoh, konsil kedokteran itu mempunyai anggota wajib dari organisasi profesi. Nah, sekarang dalam undang-undang yang baru, organisasi profesi itu bukan dihilangkan ID-nya, melainkan ID tidak lagi eksklusif disebutkan dalam undang-undang sebagai satu-satunya organisasi profesi kedokteran. Kalau fokusnya menyebutkan kepada itu. Nah, apa dampaknya? Dampaknya adalah tidak ada eksklusivitas atas suatu organisasi. Nah, posisi yang paling buruk saat ini adalah kalau sampai ada perpecahan. Perpecahan artinya ada inklusivitas mengakibatkan ada banyak organisasi profesi. Tapi satu hal yang perlu dipahami mengenai pertanyaan tadi, apakah single bar atau multi bar. Jadi begini, di tahun 2017 itu kalau saya nggak tahu 2017 ya, apakah 2013 atau 2017 saya lupa di antara itu, mohon dikoreksi nanti. Ada putusan Mahkamah Konstitusi yang mempersoalkan kesatu-satuannya keeksklusivitasan posisi ID dalam Undang-Undang Praktik Kedokteran. Mahkamah menyatakan menolak, yang menyatakan bahwa adanya organisasi profesi yang hanya satu itu menjamin adanya standar, adanya pengelolaan etika yang jauh lebih baik dibandingkan dengan multibar. Kita ambil contoh saja, advokat aja, ini organisasinya ada banyak nih advokat ini. Apa dampaknya? Kurang berwibawa nih, karena gampang banget ujiannya, gampang lulus. Zaman dulu orang ujian advokat itu berkali-kali kan untuk bisa lulus, sekarang itu sulit. Nah, apakah hal yang semacam itu akan kemudian muncul di profesi kedokteran? Saya nggak bisa jawab. Cuman yang pasti dengan adanya
ini adanya ketentuan yang baru mengakibatkan pasal 240-an mengakibatkan adanya inklusivitas organisasi profesi. Nah, tapi dalam aturan peralihan itu disebutkan bahwa setiap organisasi profesi yang telah ada tetap diakui keberadaannya sampai adanya penyesuaian yang ada karena ada kolegium juga. Kalau kolegiumnya juga ternyata dibuat double atau dibuat tandingan, ini jadi masalah. Meskipun dalam kenyataannya konflik-konflik di organisasi profesi kesehatan ini kadang merugikan masyarakat juga, dan kayaknya di Indonesia ini kalau nggak konflik organisasi profesi kayaknya nggak ini ya nggak nyata ya, karena memang nyatanya demikian, sehingga ada hal semacam itu. Itu respon dari saya. Baik, terima kasih Prof. Jadi sebetulnya memang negara kita menghendaki tidak sentral gitu ya, Prof? Awalnya kita menghendaki single bar, karena ada MK yang menyatakan bahwa ID tunggal itu hal yang penting untuk menjamin kualitas pelayanan yang jauh lebih baik dan masyarakat diuntungkan. Nah, dengan adanya banyak ini adalah pilihan politis menurut saya untuk membuat semacam itu, yang kemudian apakah tepat atau tidak itu pilihan yang penting. Ini saya buka dulu deh pasalnya ya, supaya bisa kelihatan. Jadi pasalnya itu berbunyi seperti ini jelas berbeda dengan undang-undang praktik kedokteran ya, yang sebagai contoh. Jadi ada kalimatnya adalah dapat membentuk organisasi profesi, kemudian pembentukannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan kemudian berbagai macam hal lainnya. Jadi nanti tinggal dibaca saja di bagian bawahnya, yang dimana tidak lagi dengan istilah sebelumnya yang menyatakan bahwa organisasi profesi adalah Ikatan Dokter Indonesia dan Ikatan Dokter Gigi Indonesia. Itu respon dari saya. Baik. Terima kasih Prof atas penjelasannya kembali. Terima kasih kepada Profesor Ibnu Sina Chandra Negara atas semua pemaparan dan juga jawaban dari sekian banyak pertanyaan, dan juga kepada rekan-rekan semuanya. Dengan berakhirnya pertanyaan yang tadi, maka telah berakhir juga sesi tanya jawab kita dalam agenda Ngopi Seruput pada pagi hari ini. Selanjutnya, mohon izin Prof, kami dari Juris Policy Institute menyiapkan sedikit cenderamata untuk Prof sebagai tanda terima kasih kami bahwa Prof telah bersedia berkali-kali, ini untuk yang sekian kalinya, membersamai kami Juris Policy Institute untuk memberikan edukasi kepada masyarakat, yang mana kali ini mengenai RUU Kesehatan yang berbentuk omnibus. Kami dari panitia Juris Policy Institute menghaturkan beribu-ribu terima kasih kepada Prof karena Prof telah bersedia mengisi menjadi narasumber pada agenda Ngopi Seruput kita pada pagi hari ini. Terima kasih Prof. Ya, selamat tuh untuk Katari udah SMH. Iya, alhamdulillah sudah menyelesaikan studinya bersama Wakil Direktur juga Kak Faikoh, sudah SMA juga sekarang. Oke, saya izin undur diri ya, Halimah, saya mau berangkat ke bandara. Oh iya, baik. Terima kasih Prof. Safe flight, hati-hati di jalan Prof. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gitu. Suaranya ke-mute. Baik, teman-teman semuanya. Link absensi sudah kami sertakan di kolom chat. Jadi kepada teman-teman yang hadir, jangan lupa untuk screen capture link Zoom-nya, karena itu akan menjadi salah satu syarat untuk nanti dilampirkan di dalam link absensi. Baik, langsung saja teman-teman semuanya, karena telah berakhir pemaparan materi dan juga sesi tanya jawab dalam agenda pagi hari ini. Kami selaku panitia mohon maaf atas segala
kekurangan dan kesalahan-kesalahan yang telah kami lakukan. Apabila ada salah kata maupun kesalahan yang lainnya, terima kasih kepada teman-teman Bapak Ibu semuanya yang telah bergabung. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih sudah dapat sertifikat. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Jangan lupa diisi link absennya agar nanti bisa mendapatkan sertifikat. Saya sudah dapat, sudah tak screenshot. Di-unmute dulu, Kak. Baik, teman-teman semuanya, izin saya akhiri Zoom-nya. Jangan lupa teman-teman nanti kami harap dapat bergabung di agenda Ngopi Seruput JPI berikutnya. Link materinya di-share, Ya, untuk materi nanti akan kami share dan juga nanti Bapak Ibu semuanya dapat menonton kembali record record Ngopi Seruput pada pagi hari ini di YouTube Joris Police Institute. Baik, terima kasih. Selamat siang semuanya. Selamat siang semuanya. Terima kasih Kak, selamat siang.